Kaleidoskop Sepak Bola 2020 beradaptasi di tengah pandemi. Tahun 2020 tak diragukan lagi telah menjadi annus horribilis atau tahun yang mengerikan. Hampir seluruh lini kehidupan manusia lumpuh akibat COVID-19 yang mewabah di hampir seluruh dunia. Sepak bola ikut terdampak virus corona jenis baru ini. Untungnya para pahlawan kita di lapangan hijau ini mau beradaptasi untuk menghadapi situasi sulit ini, meski harus mengorbankan salah satu aspek terpenting dalam olahraga, yakni supporter. Tahun ini juga ditandai kematian ikon sepak bola Diego Maradona. Berikut rangkuman kejadian sepak bola penting yang terjadi di sepanjang 2020. Check it out! Transfer terbaik Januari. Awalnya terlihat normal. Bursa transfer Januari dibuka dan klub-klub top Eropa berhasil menambah amunisi baru. AC Milan mendapatkan Zlatan Ibrahimovic, Manchester United mendaratkan Bruno Fernandes, dan Borussia Dortmund mendatangkan Erling Haaland. Mereka jadi pemenang karena mampu mengubah tim yang dibelanya menjadi kesebelasan yang menakutkan. Atlanta bersuka sekaligus berduka. Atlanta mencetak sejarah dengan lolos ke perempat final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub setelah mengalahkan Valencia. Namun sukacita itu mendadak berubah jadi duka cita karena kerumunan supporter di San Siro dalam laga tersebut dinilai jadi epicentrum ledakan kasus COVID-19 di Bergamo dan Italia. COVID-19 hentikan sepak bola. Pada akhirnya, sepak bola memilih berhenti sejenak karena ada hal yang lebih penting, yakni kesehatan. Ya, dunia dilanda krisis kesehatan karena COVID-19, membuat kompetisi sepak bola dihentikan dan bahkan dibatalkan. Normal baru sepak bola. Namun, sepak bola menolak menyerah. Sepak bola memilih beradaptasi di tengah pandemi, meski harus mengorbankan aspek penting dengan ketiadaan penonton di stadion. Bundesliga jadi kompetisi top Eropa pertama yang melakukan restart ini, disusul kompetisi lain. Kompak dukung Black Lives Matter. Kematian tragis George Floyd di Amerika Serikat memicu gelombang Black Lives Matter di seluruh dunia. Sebuah sikap anti-rasisme dan anti-diskriminasi yang disambut positif oleh dunia sepak bola. Akhirnya, Liverpool juara Liga. Tepat 30 tahun sejak terakhir kali meraih juara Liga Inggris, Liverpool akhirnya merayakan gelar yang dinanti-nanti itu. Scudetto ke-8. Di Italia, dominasi Juventus masih belum terhentikan. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan merengkuh gelar Serie A ke-8 secara berentet. Real Madrid juara. Real Madrid memenangkan persaingan ketat dengan Barcelona di La Liga. Memanfaatkan menurunnya performa Barca, Los Blancos tancap gas sejak restart dan merengkuh titel Liga ke-34 mereka. Titik nadir Barcelona. Barcelona menandai 2020 dengan noda hitam. Kekalahan 8-2 dari Bayern Munich di perempat final Liga Champions jadi titik terendah mereka. Dominasi Bayern Munich. Bayern Munich menyapu bersih seluruh gelar yang tersedia di tahun 2020. Gelar Liga Champions jelas yang paling berkesan karena mereka mampu menyapu bersih seluruh pertandingan yang tersaji di musim 2019-2020. Format baru kompetisi Eropa. Pandemi memaksa dua kompetisi antar klub Eropa, Liga Champions dan Liga Eropa, mengubah format kompetisi, yakni digelar terpusat di satu area dan berformat satu leg. Chelsea jor-joran. COVID-19 tidak menghalangi Chelsea untuk berfoya-foya di bursa transfer musim panas. Setelah embargo transfer dari FIFA dicabut,
The Blues menggila dengan menghabiskan 220 juta pound sterling untuk membeli pemain top seperti Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, dan lainnya. Saga transfer Lionel Messi. Bursa transfer musim panas juga ditandai dengan drama transfer Lionel Messi. Pemenang 6 kali Ballon d'Or itu ingin meninggalkan klub yang selama ini sudah identik dengannya, Barcelona. Namun dalam wawancara eksklusifnya dengan Gol, Messi akhirnya memutuskan untuk bertahan. Skor aneh. Tahun pagebluk juga ditandai dengan banyaknya pertandingan dengan skor akhir yang tak lazim, bahkan tim-tim besar seperti Liverpool, Manchester United, dan Barcelona ikut terbantai. Drama Mesut Ozil. Kalau ada gelar pemain tersial 2020, Mesut Ozil barangkali pantas mendapatkannya. Sempat mendapatkan angin segar dengan hadirnya Mikel Arteta di awal tahun, playmaker Arsenal itu kemudian dibekukan dari skuad. Nyaris tanpa sepak bola di tahun 2020, Ozil pun menyibukkan diri di media sosial. Ia sempat mencuri perhatian dengan membayar gaji Gunnersaurus, maskot Arsenal yang sempat diberhentikan klub. Selamat jalan Diego Maradona. Pada 25 November 2020, sepak bola kehilangan salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Diego Maradona wafat karena serangan jantung dan dunia sepak bola pun menangisi kepergiannya. Tahunnya Robert Lewandowski. Gelar treble dan 55 gol di sepanjang musim 2019-2020 bersama Bayern Munich sudah cukup untuk menjustifikasi sebagai pemain terbaik tahun ini. Beragam gelar individual sukses digapainya, di antaranya Goal 50 dan FIFA The Best Player. Andai Ballon d'Or digelar tahun ini, 99,99% penghargaan ini akan jatuh ke tangan Lewandowski. Krisis Arsenal. Krisis hebat melanda Arsenal di musim 2020-2021, di mana mereka menjalani start terburuk di Liga sejak 46 tahun terakhir. 2 bulan tak pernah menang di EPL, Arsenal pun sempat tertahan di peringkat ke-15 klasemen. Kebangkitan AC Milan. Serie A musim 2020-2021 menghadirkan pemandangan menarik. AC Milan, si raksasa tertidur, akhirnya terbangun. Performa armada Stefano Pioli terbilang stabil dan mampu memimpin klasemen hingga tutup tahun. Grup neraka Liga Champions makan korban. Fase grup Liga Champions 2020-2021 menghadirkan sejumlah momen menarik. Inter Milan yang tersisih, Real Madrid yang tertatih-tatih, reuni Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi. Namun yang paling menarik terjadi di grup H. Manchester United yang awalnya tampak menjanjikan di grup neraka ini, akhirnya harus finish ketiga dan turun kasta ke Liga Eropa. PSG pecat Thomas Tuchel. Paris Saint-Germain membuat kejutan di akhir tahun dengan mendepak pelatih mereka Thomas Tuchel. Pemecatan ini hanya berselisih 4 bulan setelah PSG menembus final Liga Champions untuk pertama kali dan juga setelah menyapu bersih gelar domestik di tahun 2020. Konflik internal dengan klub diduga jadi penyebab Tuchel didepak. Nah itulah tadi gengs beberapa momen yang pastinya bakal sulit kita lupakan di tahun 2020. Semoga di tahun 2021 sepak bola akan kembali seperti sedia kala dan bisa memberi hiburan bagi kita para pecinta sepak bola dunia. Jika ada tambahan atau masukan mengenai pembahasan di atas, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Simak terus pembahasan-pembahasan menarik lainnya dari Kakak Spasi tentunya. See you gengs!